Kita ke informasi lain, 18 sumur milik warga desa Plosolor, Kecamatan Plosok Klaten, Kabupaten Kediri diduga tercemar limbah salah satu pabrik gula. Sejak bulan Januari 2025, warga mulai merasakan sumur mereka berwarna keruh, berbau, dan berminyak. Akibat pencemaran limbah ini, warga terpaksa mengambil air sungai Guyangan yang jaraknya 1 kilometer dari rumah warga untuk keperluan mandi dan mencuci pakaian. Sedangkan untuk makan dan minum, warga menggunakan air isi ulang. Oke, setelah saya cek datanya ternyata saya menemukan beberapa hal menarik. Beberapa warga di sana memang mengatakan ada kecurigaan kuat bahwa ini disebabkan oleh limbah dari sebuah pabrik gula yang ada di barat desa Plosolor itu. Tapi apakah benar limbah ini menyebabkan, sumur-sumur warga ini tercemar ataukah ada faktor lain sebetulnya yang berperan secara diam-diam? Pertama, kemiringan dan arah aliran permukaan tanah ini ternyata di desa Plosolor dan sekitarnya ini berada di area yang relatif datar sebetulnya, dan aliran air permukaan tidak dominan menuju desa. Jadi kalau kita berpikir bahwa air mengalir begitu saja dari area pabrik ke wilayah desa Plosolor, ini kemungkinannya kecil sekali. Air bukan hanya mengalir di atas tanah, ia juga bisa meresap, menyusup melalui pori-pori tanah yang akhirnya nanti masuk menjadi air tanah seperti itu. Apalagi di desa Plosolor ini didominasi oleh tanah persawahan yang tanahnya selalu basah, jenuh, dan mudah ditembus seperti itu. Nah, ini yang menarik sebetulnya. Meskipun hujan di tahun ini tidak lebih deras dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, maksud saya di bulan Maret yang sama, 2024, 23, dan seterusnya, ini pencemaran baru terjadi sekarang nih. Nah, ini artinya ada faktor internal yang berubah seperti itu. Mungkin saja sistem pembuangan limbah cair pabrik yang mengalami gangguan ataupun bocor seperti itu, atau mungkin akumulasi limbah yang sudah terlalu banyak dan akhirnya mulai meresap ke bawah tanah, lalu bergerak secara horizontal di lapisan akuifer dangkal. Dan secara pelan-pelan tapi pasti akhirnya mencapai area di desa Plosolor ini. Dan jangan lupakan ada sungai kecil. Kalau sungai kecil ini punya koneksi dengan akuifer di bawah tanah, ia bisa menjadi semacam jalan tol seperti itu untuk polutan yang mempercepat penyebaran kontaminasi. Nah, ini tapi tunggu dulu nih. Apakah pabrik gula ini satu-satunya tersangka nih? Mungkin saja tidak. Karena mari kita lihat tanah-tanah subur di desa itu yang dimanfaatkan oleh warga di sana sebagai persawahan seperti itu. Nah, persawahan yang terbentang luas ternyata bisa menjadi kontributor senyap pencemaran nitrit atau nitrat dan fosforus atau fosfor lewat pemupukan yang berlebihan ditambah hujan meskipun tidak ekstrim ya, tapi zat-zat ini bisa turun ke dalam tanah dan akhirnya mengendap di air tanah yang dikonsumsi oleh warga di sana. Dan menurut penelitian memang 90% dari nitrat itu menyebar melalui aliran bawah tanah. Saya masih menunggu hasil investigasi dinas terkait ini. Kalau kalian ada pendapat lain ataupun mungkin ada temuan lain, silakan komentar.